Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengelolaan kartu stok di aplikasi Odoo, sebuah topik yang sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengelola stok barang dengan lebih efisien dan terorganisir. Seperti yang kita ketahui, pengelolaan stok barang yang akurat dan tepat waktu sangat berpengaruh terhadap kelancaran operasional perusahaan. Salah satu cara terbaik untuk melakukan hal ini adalah dengan memanfaatkan teknologi. Dan salah satu solusi yang sangat efektif adalah menggunakan Odoo, sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memiliki fitur-fitur canggih untuk pengelolaan stok secara otomatis dan real-time. Di sini saya akan membahas beberapa daftar isi. Yang pertama ada pengelolaan aset, yang kedua pentingnya pengelolaan aset, yang ketiga fitur utama, yang keempat langkah-langkah pengelolaan aset, yang kelima manfaat pengelolaan aset, yang keenam studi kasus, yang ketujuh mengapa memilih Odoo untuk pengelolaan aset, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk memulai, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kartu stok. Kartu stok adalah sistem pencatatan yang digunakan untuk memonitor pergerakan stok barang dalam perusahaan. Setiap kali terjadi transaksi terkait barang, baik itu pembelian, penjualan, atau transfer barang antar gudang, perubahan ini akan tercatat dalam kartu stok. Dalam konteks Odoo, kartu stok ini dikelola dengan sangat efisien. Aplikasi Odoo akan segera otomatis mencatat semua transaksi yang terjadi, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual yang memakan waktu. Proses ini membantu memastikan bahwa stok barang tercatat dengan akurat dan up-to-date setiap saat, memberikan gambaran yang jelas tentang jumlah barang yang tersedia. Dan yang kedua, mengapa pengelolaan aset itu penting? Efisiensi operasional, memastikan aset digunakan secara optimal, menghindari pembelian berulang atau penyalahgunaan aset. Yang kedua, peningkatan keuangan. Melalui pencatatan yang tepat, perhitungan depresiasi yang akurat, dan laporan yang jelas, manajer dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Pengelolaan aset yang tepat juga memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Dan yang terakhir, pencegahan kerugian. Mengurangi risiko kerugian finansial akibat aset yang hilang, rusak, atau tidak terawat dengan baik. Selanjutnya, ada fitur utama pengelolaan aset di Odoo. Yang pertama, ada pendaftaran dan pencatatan aset. Mencatat aset dengan detail seperti nilai pembelian, tanggal pembelian, kategori aset, dan lokasi. Fitur ini memungkinkan perusahaan untuk memonitor aset secara real-time dengan informasi yang selalu up-to-date. Yang kedua, depresiasi otomatis. Odoo menghitung depresiasi saat berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Misalnya, menggunakan metode garis lurus atau metode lainnya. Perhitungan dilakukan secara otomatis, meminimalkan kesalahan manual dan memastikan data yang akurat dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, ada pemeliharaan aset. Pengelolaan jadwal pemeliharaan yang efisien untuk memastikan aset untuk selalu dalam kondisi optimal. Menyediakan pengingat otomatis dan pencatatan terkait dengan pemeliharaan rutin, perbaikan, atau inspeksi. Dan yang keempat, ada laporan dan analisis aset. Odoo menyediakan laporan yang komprehensif mengenai status aset, nilai buku, depresiasi yang dihitung, dan aset yang telah disusutkan. Data ini mempermudah analisis kinerja aset dan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengelolaan aset. Yang pertama, pendaftaran aset. Setiap aset yang baru diperoleh dicatat dengan informasi lengkap, mulai dari harga pembelian, deskripsi, hingga lokasi penggunaan. Odoo memungkinkan Anda untuk mengelompokkan aset dalam kategori yang sesuai, mempermudah pencarian dan pelacakan. Langkah yang kedua, pengelolaan depresiasi. Setelah aset terdaftar, Odoo secara otomatis menghitung depresiasi berdasarkan aturan yang ditentukan oleh perusahaan atau standar akuntansi. Metode perhitungan yang dapat dipilih meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun, dan lainnya. Depresiasi ini langsung tercatat di laporan keuangan dan bisa dipantau setiap periode. Langkah yang ketiga, pemeliharaan dan pemanfaatan aset. Odoo memungkinkan untuk menjadwalkan pemeliharaan aset secara rutin, menghindari kerusakan akibat kurangnya perawatan. Setiap kali pemeliharaan atau perbaikan dilakukan, Odoo mencatat dan memperbarui status aset tersebut. Dan yang keempat, pencatatan dan pelaporan. Semua transaksi dan data terkait aset tercatat secara otomatis dan dapat diakses dalam bentuk laporan dan analisis.
Laporan ini memberikan wawasan yang jelas mengenai nilai aset, status depresiasi, dan kondisi aset, yang sangat berguna bagi manajemen dan auditor. Dan ada manfaat pengelolaan aset. Yang pertama, mengurangi risiko kesalahan. Semua pencatatan dan perhitungan dilakukan secara otomatis, mengurangi risiko human error. Dan yang kedua, meningkatkan pengawasan aset. Dengan pencatatan yang lebih terperinci dan mudah diakses, perusahaan dapat memantau setiap aset dengan lebih efektif, penghematan waktu dan biaya. Proses penghitungan depresiasi dan pelaporan otomatis menghemat waktu serta mengurangi biaya operasional. Dan yang keempat, akses laporan secara real-time. Mempermudah manajer untuk mendapatkan laporan terkini mengenai status aset dan keputusan terkait keuangan. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemeliharaan aset. Melalui pengingat otomatis dan pelacakan pemeliharaan, perusahaan dapat mengurangi biaya perbaikan besar dengan melakukan perawatan rutin yang tepat waktu. Di sini saya akan membagikan satu contoh. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang memiliki banyak mesin produksi dan kendaraan operasional. Dengan Odoo, mereka dapat memantau depresiasi mesin, menjadwalkan pemeliharaan rutin, dan menghasilkan laporan aset secara otomatis. Jadi hasilnya, pengurangan biaya pemeliharaan sebesar 15% dan peningkatan akurasi laporan keuangan. Mereka juga bisa merencanakan pembelian aset baru lebih efektif berdasarkan status depresiasi aset yang ada. Jadi, mengapa sih kita harus memilih Odoo untuk pengelolaan aset? Ya, yang pertama, sistem terintegrasi. Odoo mengintegrasikan pengelolaan aset dengan modul lain, seperti keuangan, stok, dan penjualan, sehingga data terkait aset dapat digunakan di berbagai departemen. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Antarmuka yang user-friendly membuat pengelolaan aset menjadi lebih mudah, bahkan bagi pengguna tanpa pengalaman teknis. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Odoo menawarkan berbagai opsi kustomisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan. Dan yang terakhir, ada skalabilitas. Dapat digunakan oleh perusahaan kecil hingga besar dengan kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Pengelolaan aset yang efisien sangat penting untuk kelancaran operasional dan keuangan perusahaan. Odoo menawarkan solusi lengkap yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola aset mereka secara lebih efisien, mulai dari pencatatan, depresiasi, hingga pemeliharaan. Dengan fitur-fitur canggih dan laporan yang mudah diakses, Odoo membantu perusahaan meningkatkan transparansi dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Terima kasih sudah mendengarkan saya mengenai pengelolaan stok. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.